Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Di dalam proses metabolisme diperlukan enzim. Seperti apa sebenarnya enzim itu? Ayo kita belajar bersama. Metabolisme materi biologi semester 1 untuk SMA MA kurikulum 2013 oleh Eliana Trisnaning. Apakah metabolisme itu? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh yang terdiri atas dua macam, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia yang kompleks yang memerlukan energi sehingga disebut endergonik. Sedangkan katabolisme adalah pemecahan atau penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang membebaskan energi sehingga disebut eksergonik. Nah, sekarang kalian tahu anabolisme adalah penyusunan dari sederhana menjadi kompleks. Sedangkan katabolisme adalah pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Molekul yang terlibat dalam metabolisme adalah enzim atau holoenzim. Strukturnya ada dua. Struktur enzim yang berupa protein disebut sebagai apoenzim. Sedangkan struktur protein enzim yang berupa selain protein disebut gugus prostetik. Gugus prostetik dibagi menjadi dua, kofaktor dan koenzim. Kofaktor adalah gugus anorganik, misalnya ion logam CuMg, sedangkan yang koenzim adalah gugus organik yang berupa vitamin. Nah, di bawah ini adalah struktur enzim. Ini adalah apoenzim, di mana ada bagian untuk reaksi substrat disebut sisi aktif. Ini adalah bagian sisi aktif. Sisi aktif ini nanti akan berikatan dengan substrat sehingga terjadi kompleks enzim substrat. Konsep enzim substrat itu yang bereaksi nanti akan menghasilkan produk. Produk itu nanti yang keluar, sedangkan enzim bentuknya akan tetap. Nah, sekarang sifat enzim. Ada beberapa sifat enzim, di antara adalah enzim bersifat katalisator, artinya mampu mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Enzim merupakan suatu protein, bukan lipid, bukan karbohidrat. Kemudian enzim bersifat khusus atau khas, artinya enzim tidak dapat bekerja pada semua zat tetapi hanya senyawa tertentu saja. Enzim tidak tahan panas, umumnya enzim bekerja normal pada suhu 30-37 derajat Celcius. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit karena enzim mempercepat reaksi. Enzim bersifat reversibel, artinya dapat bekerja bolak-balik. Ini adalah diagram yang menyatakan penurunan energi aktivasi. Kalian perhatikan ada grafik yang warnanya merah. Ini adalah grafik di mana reaksi kimia itu tidak ditambahkan dengan enzim. Nah, reaksi kimia yang tidak ditambahkan dengan enzim atau tidak menggunakan enzim itu memerlukan energi aktivasi yang tinggi. Sedangkan kalian perhatikan grafik yang hitam itu adalah grafik di mana reaksi kimia menggunakan enzim atau ditambahkan enzim. Kalian tahu bahwa dengan adanya enzim itu maka energi aktivasi yang diperlukan lebih rendah, sehingga fungsi enzim adalah menurunkan energi aktivasi karena enzim sendiri bersifat mempercepat reaksi kimia. Antara energi aktivasi yang menggunakan enzim dengan energi aktivasi tanpa menggunakan enzim, sehingga disimpulkan bahwa energi aktivasi yang menggunakan enzim lebih rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di antaranya adalah suhu. Kalian perhatikan di mana grafik hitam itu mengatakan bahwa suhu optimal pada manusia itu sekitar 35-37 derajat Celcius. Sedangkan pada enzim pada bakteri yang termofilik bekerja pada suhu sekitar 75 derajat Celcius. Ini mengatakan bahwa
Di enzim manusia itu dia hanya aktif pada suhu 35 derajat dan ini tidak bisa ditukar kalau dia dikasih atau diberi pada suhu sekitar 75 derajat. Artinya setiap enzim mempunyai suhu optimal sendiri yang diperlukan untuk bekerja. Nya adalah pH, di mana grafik yang hitam ini menunjukkan bahwa enzim pepsin mampu bekerja optimal pada pH 2, sedangkan grafik yang merah mengatakan bahwa enzim tripsin itu bekerja optimal pada pH 7. Enzim ini bekerjanya khusus atau dia bisa bekerja optimal pada pH tertentu. Tidak bisa kalau pepsin ini diberikan ke pH yang 8, pasti akan terjadi denaturasi. Selanjutnya adalah inhibitor atau faktor penghambat. Ada dua macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah jika faktor penghambat itu berada pada sisi aktifnya enzim, menyebabkan substrat ini tidak bisa bereaksi dengan enzim sehingga tidak akan terjadi reaksi. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang melekat pada sisi selain sisi aktif enzim. Ini misalnya yang ada di sini, menyebabkan struktur sisi aktifnya berbeda sehingga substratnya pun tidak bisa bereaksi dengan enzim sehingga tidak terjadi reaksi. Ada perbedaannya antara kompetitif dengan non-kompetitif. Kalau kompetitif masih bisa dihilangkan dengan penambahan substrat, sedangkan yang non-kompetitif susah dihilangkan walaupun dengan penambahan substrat. Enzim yang non-kompetitif ini misalnya pada pestisida. Nah, itu adalah faktor inhibitor atau penghambat. Selanjutnya adalah konsentrasi dari enzim. Ternyata konsentrasi enzim ini mempengaruhi kecepatan reaksi, di mana penambahan enzim akan mempercepat kecepatan reaksi sampai semua substrat berikatan dengan enzim. Setelah itu kecepatan reaksinya menjadi konstan atau tetap. Selain konsentrasi enzim, ada konsentrasi substrat. Ada konsentrasi substrat juga yang akan mempengaruhi laju kecepatan reaksi. Penambahan konsentrasi substrat akan mempercepat kecepatan reaksi sampai dengan kecepatan normal atau kecepatan 0 ya, atau konstan. Itu menandakan bahwa sisi aktif semua enzim sudah bekerja. Ada dua macam kerja enzim. Yang pertama adalah teori gembok dan kunci atau lock and key hipotesis. Untuk teori ini, dia mengatakan bahwa substrat selalu memiliki bentuk yang sesuai dengan sisi aktifnya enzim. Ini ilustrasinya. Ini adalah enzim. Di sini adalah sisi aktifnya enzim yang mempunyai bentuk yang sama dengan sisi aktifnya substrat, sehingga akan terbentuk reaksi enzim substrat dan akan menghasilkan produk. Ya, nanti produknya dikeluarkan, enzimnya tetap. Yang kedua adalah teori ketepatan induksi atau induksi fit. Ini cara kerjanya, substratnya tidak selalu memiliki bentuk yang sesuai dengan situsnya aktif atau sisi aktif enzim. Sebagai ilustrasinya ini adalah enzim, ini adalah bentuk sisi aktifnya enzim. Ini adalah substrat. Kalau dilihat substratnya nggak bisa cocok dengan sisi aktifnya enzim. Tetapi berdasarkan teori ketepatan induksi, maka substratnya ini akan menginduksi sisi aktifnya enzim sehingga sisi aktifnya enzim bisa sesuai dengan substrat dan terjadi reaksi antara enzim dengan substrat dan menghasilkan produk yang akan dikeluarkan. Nah, sehingga tahu ya, ada dua macam kerja enzim. Yang pertama lock and key, di mana sisi aktifnya harus sama. Yang kedua adalah teori ketepatan induksi, di mana substratnya bisa menginduksi sehingga sisi aktif enzimnya berubah. Ini adalah nomenklatur atau klasifikasi enzim.
enzim diberi nama dengan akhiran ase. Maltase berarti enzim yang bekerja pada maltosa, lipase berarti enzim yang bekerja pada lipid. Ada penggolongan enzim yaitu golongan hidrolase, enzim yang bekerja dengan penambahan air misalnya hidroksilase, dan golongan desmolase adalah enzim yang memecah ikatan C dengan C misalnya katalase. Nah, ya, kita udah belajar tentang enzim, sifat enzim, apa saja sifat enzim. Enzim bersifat denaturasi atau rusak, bersifat spesifik, bersifat katalis atau biokatalisator, diperlukan dalam jumlah sedikit, dan bersifat reversibel. Kemudian kita udah belajar dengan cara kerja enzim. Ada dua cara kerja, yaitu lock and key dan induksi fit teori. Kita belajar dengan inhibitor, ada dua inhibitor, kompetitif dan non-kompetitif. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim, suhu, pH, inhibitor, aktivator, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, serta produk. Itu yang kita pelajari. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Biologi itu mudah, biologi itu asik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum.